2 paper filter buat 1 kopi. Emang ngaruh? Kedengarannya memang agak ribet karena kita harus menggunakan paper filter tambahan. Artinya, penggunaan paper filter juga jadi lebih banyak dibandingkan kita nyeduh kopi pada umumnya. Pada umumnya kita nyeduh kopi cuma pakai 1 paper filter, tapi ini butuh sampai 2 paper filter. Tapi ternyata teknik menggunakan 2 paper filter ini dibawa oleh peringkat 3 World Brewers Cup 2026 kemarin, Bayfish dari Hong Kong. Tujuannya untuk membangun karakter rasa yang berbeda di dalam hasil seduhan. Teknik seduh ini dikasih nama sandwich extraction. Sebenarnya resep ini udah dipakai sama Alif dari Homemade Makes di Bandung dan roasterinya Publish namanya. Alif pakai resep ini pas dia tanding di regional IBRC di Bandung. Nah, jujur waktu itu gua nggak ngikutin. Waktu itu kayaknya gua lagi nggak di Bandung atau gua di Bandung, gua lupa. Tapi gua tuh nggak memperhatikan kalau Alif memakai teknik seduh yang sama. Ketika hasil Bayfish diumumkan dan Bayfish dapat peringkat 3, mulailah berseliweran di threads di Instagram kalau ternyata Alif pakai ini, dan gue konfirmasi sendiri ke Alif, ternyata bener emang Alif pakai cara seduh yang sama. Nah, artinya inovasi ini sebenarnya udah ditemukan oleh orang Indonesia, bahkan orang Bandung. Alif di Bandung pas dia pakai di regional. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, tetapi kenapa terlihat seperti wah banget karena ya Bayfish berhasil pakai cara ini dan dapat peringkat yang sangat baik, top 3 di World Brewers Cup. Artinya standar kompetisi yang dipakai di world level, dan ketika dia mendapatkan hasil yang bagus, kompetitor ini akan membawa sebuah tren yang baru. Dan tren yang baru ini akan terlihat seluruh dunia. Seakan-akan yang memang ya resep ini memang resep originalnya dia, padahal sebenarnya ya mungkin ada di belahan dunia lain atau di negara lain seseorang yang udah pakai prinsip yang sama, cuma tidak bisa di showcase di kompetisi dan semua orang tidak bisa lihat. Teknik ini menarik kenapa? Karena dengan menambahkan 1 paper filter di tengah coffee bed atau di atas coffee bed yang satunya, kita bisa memberikan perlakuan ekstraksi yang berbeda pada partikel kopi yang kasar dan halus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cuma dengan menambahkan 1 paper filter kita benar-benar bisa mengubah rasa kopi, atau kita bisa mengalternate ekstraksi dari seduhan tersebut? Nah, dan hari ini kita akan coba membedah resep seduh yang dipakai oleh Bayfish. Teknik ini dipresentasikan oleh teman gua, Bayfish dari Hong Kong, yang berhasil mendapatkan peringkat 3 di World Brewers Cup kemarin di Brussels. Kemudian teknik ini menempatkan partikel kopi yang lebih halus di bagian bawah, kemudian menambahkan 1 paper filter di atasnya, kemudian taruh partikel yang lebih kasar di bagian atas. Jadi kalau dilihat dari samping, susunannya seperti sandwich. Lalu apa tujuan partikel kopi ini harus dipisah? Kenapa nggak disatuin? Nah, berdasarkan penjelasan dalam presentasi Bayfish, tujuannya adalah memberikan perlakuan ekstraksi yang berbeda kepada partikel halus dan partikel kasar. Partikel yang lebih kasar berada di bagian atas dan akan menerima lebih banyak agitasi serta aliran air selama proses perkolasi. Jadi yang kasar itu kan di atas, ditembak sama air, terus dia akan ngaduk, tingkat ekstraksi lebih tinggi. Karena itu, bagian ini diharapkan bisa membantu menonjolkan acidity yang lebih vibrant dan kompleks, karena tingkat agitasi yang lebih besar di bagian atas terhadap grind size yang lebih kasar. Nah, sementara itu, fines-nya yang halus, dia ada di bagian bawah, dan dia akan mendapatkan tingkat ekstraksi yang lebih rendah. Jadi dia lebih gentle, nggak setinggi yang di atas. Nah, dengan adanya tambahan paper filter di bagian tengah, partikel halus tidak langsung mendapatkan agitasi yang terlalu besar, sehingga ekstraksinya menjadi lebih terkontrol. Jadi hasil yang ingin didapatkan dari bagian ini adalah sweetness yang lebih tinggi. Jadi secara sederhana, kita seperti mencoba memisahkan ekstraksi, acidity, dan sweetness dari partikel kopi yang berbeda. Balik lagi, sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh Alif dan Bayfish bukan sesuatu yang benar-benar baru. Kenapa? Karena banyak kompetitor sebelumnya, bahkan dari tahun 2021 atau sebelumnya, Elika kalau nggak salah, Erika Lifty dari US, dia tuh kasih tahu kalau ini partikel yang halus atau kasar ada paling bawah loh, di tengah gue timpa lagi loh. Jadi seakan-akan kayak ada 2 layer yang berbeda. Bahkan di Athens 2023, Cole dari Kanada, dia bahkan pakai 5 kopi yang berbeda, dan dia buat seakan-akan itu ada arsitekturnya, ada base-nya yang halus diratain, terus dia masukin lagi. Tapi kelemahan metode-metode tersebut, ground kopinya menyatu di dalam. Jadi ketika ditembak sama air, dia akan kegabung juga, ya kan? Jadi dia sharing ekstraksi sebenarnya. Nah, yang dilakukan oleh Bayfish dan Alif simple, mereka hanya memisahkan bednya aja. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi dimodif sedikit sehingga hasilnya bisa jadi lebih optimal. Nah, sekarang kita akan
coba langsung melakukan tes. Kita akan membuat 2 seduhan dengan grind size yang sama, tapi partikelnya kita pisah seperti caranya yang dilakukan oleh Bevis dan Alif. Gue akan langsung compare 2 kopi yang diseduh dengan yang satu coffee bednya nyampur, yang satu lagi coffee bednya kepisah. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Kerinci Anaerobic Natural. Wow. Sebelum ditanya, gue kasih tahu duluan kenapa ada macannya. Karena di Kerinci, macan sama harimau apa bedanya? Pertanyaan gue, ada yang bilang ini harimau, ada yang bilang ini macan. Kalau Great People tahu apa perbedaan harimau dan macan, silakan Great People tulis di kolom komentar, oke? Dia asalnya dari kampungnya Bengkolan, dari Gunung Kerinci, Jambi, Indonesia, dengan proses anaerobik natural, ketinggiannya 1.400 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi range kebunnya cukup luas. Dan varietasnya mix, ada Singara Rutang, Andung Sari, dan Linies. Dengan tasting notes red apple, berry, dan black tea. Oke? Ini kopi kita. Nah, sebelum kita masuk, gue akan menjelaskan sedikit tentang teknik yang dipakai oleh Bevis di WBRC. Oke, Great People, ini adalah contour dripper. Contour dripper adalah dripper original yang didesain dan diciptakan oleh Ching dan timnya di Roswell, Hong Kong. Dan ini adalah dripper yang dia pakai sendiri pas dia tanding di World Brewers Cup di Melbourne bareng sama gua tahun 2022. Nah, kita juga udah pernah pakai kopi ini di kompetisi waktu kita coaching Della dari Tanatap itu tahun 2023, dan Della finish di peringkat kedua waktu itu di 2023. Kita juga pernah bahas dripper ini di channel kita. Jadi Great People yang pengen tahu lebih lanjut tentang dripper ini, Great People silahkan cek di video kita yang ini. Bevis menggunakan 2 hal. Yang pertama, dia akan masukin paper filter yang pertama, dan partikel yang halus akan dia masukin di paper filter pertama. Kemudian, dia akan tambahkan paper filter kedua, dan dia akan masukin grind size yang lebih kasar di atas. Sesimpel itu. Nah sekarang, karena kita tidak punya 2 kontur, dan gue yakin juga Great People juga banyak yang nggak punya kontur dripper, gue akan aplikasikan resep seduh ini ke origami. Which is harusnya Great People punya origami. Atau Great People bisa pakai di flatbed apapun yang Great People punya. Nah sekarang kita akan pakai di origami. Nah kita udah ada 2 origami. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara Bevis memisahkan antara partikel yang kasar dan partikel yang halus? Caranya bukan dengan menggunakan 2 jenis grind size yang berbeda. Bevis menggunakan 1 grind size, kemudian di shift. Alat ini namanya adalah Groove Shifter. Nah, alat ini merupakan alat yang dulu digunakan, sering digunakan bukan dulu, untuk memisahkan partikel grind size yang kita giling. Jadi biasanya ketika kita ngegiling sebuah kopi, ya, kopi tersebut akan punya sebaran partikel yang tidak rata. Ada bagian yang halus, ada bagian yang medium, ada bagian yang kasar banget. Nah, di ekstraksi biasanya partikel halus, partikel medium, dan partikel kasar akan terekstraksi dengan tingkat yang berbeda. Artinya, dengan tingkat yang berbeda ini juga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Tujuannya Groove diciptakan adalah supaya bubuk kopi dimasukin, kemudian bubuk kopinya diayak. Ketika bubuk kopinya diayak, seperti ini, dia akan menghasilkan bagian yang kasar di atas dan bagian yang halus akan ada di bawahnya. Biasanya penyeduh-penyeduh ini, brewer-brewers ini tidak suka karena mereka beranggapan kalau partikel yang terlalu halus akan menyebabkan over extract. Jadi dengan membuang partikel yang lebih halus, dengan mendapatkan partikel yang lebih seragam, akan bisa mendapatkan rasa yang lebih optimal. Tapi plus minus, kadang kalau terlalu partikelnya seragam banget, halusnya nggak ada, efeknya biasanya TDS-nya terlalu rendah. Atau biasa dengan mouthfeel, mendapatkan mouthfeel yang lebih tipis. Jadi mouthfeel-nya kayak thin banget. Nah, sedangkan kalau misalnya partikel halusnya memang juga terlalu banyak, otomatis bisa benar terjadi over extract. Jadi ada kompetitor-kompetitor atau brewers di luar sana yang mereka akan selalu shifting dan mereka akan atur jumlah halusnya. Misalnya bubuk halusnya fines partikelnya mereka cuma pakai misalnya 15 gram, mereka cuma pakai fines partikelnya 2 gram, sisanya seragam. Atau ada orang-orang yang nggak peduli, kayak udahlah jadi satu aja, kayak gue biasanya jadi satu aja, it's okay gitu. Nah itu adalah pilihan. Nah sekarang kita akan coba aplikasikan, kita akan giling kopinya, kita akan shifting, dan gue akan kasih lihat apa perbedaannya. Nah setelah di shifting dan sebelum di shifting, gue udah menyiapkan kopi dari Kerinci yang udah digiling. Gue akan masukin ke dalam Groove. Oke, gue akan masukin seperti ini ke dalam Groove, seperti ini. Oke, kemudian gue akan tutup, dan kemudian gue akan ayak. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang Great People akan lihat di bagian atas partikel kasar tetap akan stay di atas, sedangkan di bagian paling bawah akan terpisah. Kelihatan ya? Di bagian bawah ada partikel halusnya. Bevis memisahkan dengan 16 gram, dia akan memisahkan 14 gram yang kasar dan 2 gram yang halus. Jadi totalnya adalah
16. Nah, sekarang gue akan cari sampai totalnya 2 gram yang di bawah. Oke, yang di bawah udah 2 gram, yang di atas kasarnya 14 gram. Oke, udah selesai. Sekarang di tangan gue, ini yang halus, gue akan simpan di sini. Oke, nah gue akan ratakan. Gue akan tambahkan paper filter, dan gue masukin yang kasar. Voila, sandwich done. Yang satu lagi, hanya satu coffee bed, semuanya nyampur. Sekarang semuanya udah kita siapkan, dan Beefeast menggunakan suhu 95 derajat. Di kita gue pakai 92. Kenapa? Karena gue menyesuaikan dengan roast profile kita. Roast profile kita nggak seterang itu sampai kita harus pakai 95 derajat. Puringan pertama, Beefeast menggunakan blooming sebanyak 15 ml. Kopinya 16 gram, total airnya 215 gram. Jadi dia ngasih waktu 40 detik untuk bloomingnya dengan total air sebanyak 15 gram. Which is 15 gram susah banget puringnya. Coba ya, itu resepnya. Nah, kemudian di detik ke-40 dia akan tuangkan sebanyak 50 ml, jadi totalnya 65. Oke. Kemudian dituangkan ketiga, 1 menit 10 detik dia akan tuangkan lagi 50. Berarti totalnya 115. Di 1 menit 30 dia akan tuangkan lagi 50. Jadi totalnya 165. Dan di tuangan terakhir dia akan tuangkan lagi 50 sampai totalnya 215. Dan gua akan angkat di 2 menit 30 detik. Angkat lagi di 2 menit 30 detik. Oke. Nah, sekarang kita punya 2 ekstraksi. Ini sekarang kita coba yang pertama. Yang kedua, yang single paper. Dan ekstraksinya digabung. Perbedaan utama yang gua rasakan adalah dari satu paper tanpa dipisah, yang paling ketara itu adalah mouthfeel-nya. Kalau di sini mouthfeel-nya dia lebih tipis, lebih crisp. Tapi kalau yang di double pepper, dia mouthfeel-nya lebih round, lebih smooth. Itu yang paling utama. Secara brightness masih mirip-mirip, secara sweetness juga masih mirip-mirip. Tapi ya buat gua yang paling ketara sebenarnya adalah mouthfeel. Dan menurut gua yang menarik dari sandwich extraction ini sebenarnya bukan sekedar menggunakan 2 paper filter, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan perbedaan ukuran partikel supaya kita bisa mengontrol proses ekstraksi. Jadi partikel kasar kita arahkan untuk mendapatkan ekstraksi yang lebih agresif di bagian atas ini, jadi bisa membantu menghasilkan acidity dan clarity. Sementara fines diekstraksi lebih gentle untuk mendapatkan sweetness dan mouthfeel lebih oke. Nah, di posisi ini memang sweetness dan mouthfeel-nya lebih better ketimbang yang cuma satu paper filter. Nah, jadi buat kalian great people yang suka eksperimen dengan brewing, teknik ini cukup menarik untuk dicoba. Dan ternyata hal sederhana seperti menambahkan paper filter, memisahkan grind size seperti ini nih bisa memberikan POV yang berbeda ketika kita nyeduh kopi. Jadi great people bisa coba langsung di rumah. Great people bisa compare pakai sandwich extraction dan pakai satu paper filter. Dan great people bisa tentukan sendiri great people lebih suka yang mana. Balik lagi, dua-duanya sebenarnya tergantung selera. Kalau kita mau ngomongin yang mana lebih optimal secara rasa, mungkin ini sedikit lebih optimal memang. Tapi apakah kita bisa melakukan ini terus-menerus berulang? Karena menurut gua di teknik ini ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama, kita tidak bisa pakai paper filter yang udah dibilas. Atau great people bisa bilas dulu paper filternya, tapi diamin lama sampai paper filternya kering dan paper filternya bisa dipakai. Karena kalau great people misalnya mau langsung fresh paper filter dibasahin, terus great people mau melakukan sandwich extraction ini susah. Karena pasti dia geol-geol paper filternya karena dia basah dan dia hanya bisa pakai paper filter yang kering. Dan artinya kalau great people pengen nge-rinse paper filternya harus dilakukan dari waktu sebelumnya. Kalau nggak akan bisa dipasang. Itu yang pertama. Yang kedua, great people harus menggunakan 2 paper filter. Apakah dengan menggunakan 2 paper filter ini menjadi
membuatkan resep ini sesuatu yang lebih hemat? Tidak juga. Kenapa? Karena ya Great People butuh cost yang lebih besar untuk bisa mengekstraksi satu jenis kopi ini. Dan yang terakhir adalah tidak semua orang punya groove, jadi tidak semua orang akan bisa memisahkan dua jenis partikel yang berbeda, atau mungkin yang bisa dipakai adalah grind size-nya digiling 2 kali. Jadi ada satu yang pakai grind size halus, satu pakai grind size kasar dari kopi yang sama. Which is untuk menerapkan resep ini dan seduh sehari-hari, artinya kita butuh effort yang lebih. Kalau Great People punya waktu lebih, kalau Great People punya it's okay buat beli groove, kalau Great People it's okay buat ngegiling 2 kali, kalau Great People it's okay buat pakai 2 paper filter, nggak apa-apa. Great People silahkan coba dan Great People silahkan lakukan. Tapi kalau Great People merasa pakai satu paper filter aja lah, terus kopinya digabung, it's okay juga, nggak ada masalah. Toh resep seduhnya juga oke. Resep seduh dia dengan dia tuang 5 interval, kemudian bloomingnya 15 gram, kemudian ini rata 50-50, ini oke juga. Dan resepnya sendiri udah ngasih brightness yang sangat oke. Dan sweetnessnya juga oke. Jadi ya Great People bisa coba sendiri di rumah, Great People bisa compare kalau penasaran, tanpa harus punya kontur. Atau Great People mau beli kontur juga bisa langsung ke channelnya, bukan channel, ke websitenya Rosework, atau Great People bisa pakai origami seperti ini, atau ya Great People cari aja flatbed lain yang kayak B75 dari Timor, atau Great People punya Orea kah, atau Solo kah, atau apapun itu, as long dia flatbed akan lebih gampang, karena kalau pakai conical dia nggak bisa, dia kayak nancep gitu jadinya ntar. Great People, jika Great People ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Great People sudah pernah coba, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Gue pengen tahu kalau dari kalian mendapatkan hasil dari rasa dari resep ini gimana, oke? Dan jangan lupa tentunya cek Tokopedia, cek Shopee, cek shop Tokopedia, TikTok shop kita, ada blibli.com, ada website, ada apapun itu, kita ada crunchy anaerobik natural yang gambarnya trio. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share jika video ini bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.